Baik, Pak. Oke, Pak Hendra, di sesi general ini ada pertanyaan apa Pak yang ingin ditanyakan, mungkin kita Eh, diskusikan jad- bareng. ya, Hmm, jadi begini Pak Aga. hmm, Saya kan setelah lulus gitu, hmm, mungkin ada tips dan trik dari Pak Aga yang saya rasa hmm, expert ya Pak di bidangnya. Jadi kalau basic saya kan saya setelah lulus saya langsung mendapatkan pekerjaan dengan durasi dan tempo waktu yang cukup lama begitu. Nah memang hmm, dalam dalam kesempatan ini akhir-akhir setahun ke belakang ini saya juga getol ingin belajar sih Pak bagaimana untuk mencari pekerjaan yang lebih tanda kutip menurut saya lebih layak begitu untuk saya secara hmm, pribadi. Maksudnya keluar dari common zone saya. Mungkin mungkin ada hmm. sedikit tips dan trik dari Pak Aga untuk bagaimana pencarian saya. Kalau Oke, secara umum kan basic saya itu ya. bahasa Inggris Pak Aga. Begitu Oh, Pak bahasa Aga. Siap. Inggris. Oke, Mungkin itu. Bahasa Inggris sastranya sih Pak Aga. sastra Inggris ya, Baik Pak. gitu. Sastra Inggris betul Pak. Hanya sastra Inggris saja atau ada pendidikan lain Pak? Sastra Inggrisnya S1, kemudian saya lanjut Hah? studi S2 di Eh, teknologi pendidikan Pak Aga. teknologi pendidikan. Boleh digambarkan nggak Pak Ya, teknologi pendidikan itu bagaimana Pak? sebentar Pak Aga. Mohon mohon Ya, mohon izin Pak saya pindah. ya, Bentar Pak. dipersilahkan ya. Jadi untuk teknologi pendidikan yang saya tempuh itu Ya. sebetulnya sih Pak Aga, kalau Hmm, jujur-jujuran cerita cerita dari saya itu saya ingin mendalami ilmu pendidikan sih Pak, karena memang hmm. basic saya di S1 saya itu kan sastra murni, bukan Sastra pendidikan, murni. Oke. sastra Inggris murni. Kemudian saya eh, masuk di satu zona di Hmm, mana saya dituntut untuk menjadi pengajar begitu, tanpa ada ya, basic pengajar dari diri saya begitu Pak. Makanya saya ingin ya, mengupgrade ilmu tanda kutip begitu Pak Aga. Jadi ya. mengupgrade ilmu, kemudian saya mengambil S2 Teknologi Pendidikan di Surabaya juga sih Pak Aga. Tapi Oh, Surabaya. ya mungkin Tuhan berkata lain, kontrak Hmm, saya di olahan itu tidak dilanjutkan begitu loh Pak Aga. oke, oke. Jadi ya S1 dan S2 saya sampai sekarang ya tidak terpakai sih Pak. Gitu Pak, di tempat saya kerja yang baru ini, yang Oh, 4 tahun oke, terakhir ini gitu Pak. oke. Jadi Siap pekerjaan Pak, terakhir itu tidak berkaitan dengan pendidikan, tidak berkaitan dengan betul Pak, bahasa Inggris. Pendidikannya lebih ke betul Pak, teknologi pendidikan ya, Pak ya. betul betul Pak Aga. Berarti pendidikan dengan cara modern begitu, Pak, atau adanya tools-tools untuk mengoptimalkan proses pendidikan gitu kali ya. Ya, betul Pak. Jadi semacam tools atau cara dengan kekinian ya Pak Aga ya. Jadi mengupgrade ilmu cara pendidikan, bagaimana sih teknologi pendidikan yang up to date, yang terbaru, yang mudah Ya, untuk ya enggak. dipahami oleh Oh, oke. nggak para siswa, begitulah Pak Aga. Kurang lebih Oke. seperti itu Pak. Nah, sekarang Pak, saya tanya dulu. Kira-kira ke Baik depan Pak. Bapak ingin berkarir itu sebagai apa gitu? Mungkin bisa menyebut beberapa profesi impian mungkin. Oh, Baik nggak Pak. apa-apa. Eh, Gimana tuh? siap Pak. Jadi mungkin yang pertama adalah saya itu ingin sesuai basic S2 saya ya Pak. Saya itu sebenarnya ingin menjadi dosen ya Pak. Dosen Oh, entah di hmm, swasta maupun di negeri. Nah, beberapa kali saya mencoba Pak yang di negeri kemarin hmm, pembukaan yang apa Pak ya rekrutmen mereka internal mereka ya, begitu. ya, Cuman masih gagal sih Pak Aga. Nah, kemudian untuk yang swasta juga saya kurang tahu maksudnya linknya kemana gitu loh yang harus saya tembus masuk kemana begitu loh Pak Aga. Itu oke. mungkin yang apa major priority dari saya Pak. Hmm, Kemudian kalau hmm, yang kedua sih hmm, kalau memang tidak tidak ada jalan di dosen begitu, paling tidak ya yang sesuai dengan keahlian saya yang kedua dari pekerjaan yang terakhir ini mungkin di bidang marketing ya Pak. Tapi kan memang ya, saya kan IT staff marketing Pak yang kedua ini, IT staff network marketing. Jadi hanya support tim support saja sih, tidak ada basic seperti programmer begitu saya tidak ada, cuman hanya mengelola database-database begitu Pak. Nah, mungkin dua itu sih Pak Aga. Jadi antara ke pendidikannya, ke dosennya atau ke bidang marketing ya Pak yang saya familiar yang sampai saat ini saya jalani sih Pak Aga. Mungkin itu Pak Aga. oke. Kita jelaskan dulu ya Pak ya gitu. Jadi gini Pak, Baik, baik Pak. walaupun mungkin sejauh ini ya Bapak kan berarti kalau kita sebut tuh ada beberapa skill unggulan ya. Bapak punya skill bahasa Inggris, Bapak punya skill mengajar, Bapak punya skill yang berkaitan dengan teknologi tadi gitu ya. Dan Bapak juga punya skill di bidang sales dan marketing semacam itu. Oke. Nah, Baik Pak. sekarang kita lihat satu-satu dulu. Jadi nomor satu, gini Pak.
hanya karena tadi Bapak ingin berprofesi sebagai ini, jangan sampai menganggap pengalaman yang sebelumnya itu tidak atau kurang support. Dalam arti gini, skill itu ada yang namanya skill spesifik. Jadi skill yang spesialis untuk posisi tertentu. Tapi ada skill yang bisa digunakan di semua profesi. Skill itu adalah skill komunikasi. Nah, jadi ibaratnya Bapak berprofesi sebagai A, kalau jago komunikasi, pasti akan menguntungkan. Bapak kerja di profesi B, C, D, E gitu. Nah, masalahnya di sini Bapak juga harus melihat sebagai suatu kelebihan bahwa Bapak mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing dengan bagus. Sehingga Bapak harus melihat, walaupun kemampuan Bapak di bidang pendidikan mau digeser dulu ya, oke nggak masalah. Tapi Anda punya kemampuan bahasa Inggris gitu. Dimana kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing khususnya bahasa Inggris itu pasti akan berguna di banyak profesi gitu. Sehingga ini adalah sesuatu yang ibaratnya bisa ditempelkan ke profesi-profesi yang nantinya Anda akan lamar. Nomor satu itu. Yang nomor dua adalah pada saat Anda memiliki keunggulan di yang berkaitan dengan pendidikan, mengajar gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya Bapak bisa melihat itu ke dengan sudut pandang yang lain. Jadi bukan masalah mengajar ke siswa, ke murid, ke mahasiswa, tapi Bapak punya kemampuan untuk presentasi itu tadi gitu. Kita ngomong yang secara umum aja lah gitu. Oh, berarti saya punya kemampuan komunikasi bagus dengan bahasa asing, saya harusnya punya kemampuan presentasi yang melebihi rata-rata karena saya harus presentasi ke dalam tanda kutip orang-orang yang lebih awam, mentransfer ilmu sampai mereka paham, yang dikonversi sebagai nilai kan begitu. Nah, pada saat Bapak sekarang pengen lamar kerja jadi seorang pengajar atau dosen gitu, Bapak harus tahu dulu medan perangnya. Kan gitu, Pak. Gitu. Bapak harus browsing dulu medan perangnya dulu. Jadi jangan langsung nyari gitu. Jadi Bapak harus tahu dulu. Saya nggak tahu datanya sekarang. Data yang per 2023 ini ya, kita bikin video ini. Kalau misalkan Bapak mundur nanti riset di tahun 2022 gitu, mungkin Bapak akan tahu bahwa kampus swasta itu sekitar berapa, Pak? Hampir 3.000 ya. 2.990-an. Plus minus segitu, Pak. Itu kampus swasta se-Indonesia. Gitu. 2.990-an. Terus yang negeri itu kalau nggak salah sekitar 120-an. 120, 125 di antara segitu. Paling nanti plus minusnya di antara segitu. Berarti katakanlah 2.990 tambah 125. Berarti sekitar 3.100 kampus. Negeri dan swasta seluruh Indonesia. Semacam itu. Nah, katakanlah dari segitu, kita filtering lagi gitu. Yang berkaitan dengan yang Bapak incar gitu, itu ada berapa semacam itu. Nah, informasi-informasi jelas, Pak. Informasi-informasi lowongan pekerjaan akan bisa ditemukan. Nomor satu jelas biasanya ada di halaman dari website ya, website dari universitas tersebut kalau memang sedang buka. Semacam itu bisa. Yang nomor dua, kalau memang tidak ada di sana, biasanya kita bisa mengirimkan email dulu, Pak. Gitu. Kan kampus pasti punya humas ya, gitu. Kita bisa nanya ke bagian humasnya dulu. Itu nggak masalah. Apalagi kalau kampusnya ini kampus yang maaf yang masih berkembang gitu. Jadi jalur komunikasinya kan pendek, Pak. Jadi gampang untuk dapetin ilmu. Dapetin info gitu. Nah, itu bisa dimulai ke arah sana dulu gitu. Dan terkait dengan rekrutmennya saya yakin Anda sudah mempelajari karena Anda kemarin udah nyoba untuk lamar-lamar semacam itu ya, Pak ya gitu. Nah, itu silahkan dilakukan sebagaimana Bapak ngelakuin kemarin. Yang harus dilakukan menurut saya adalah mungkin sejauh ini dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu sekian bulan Anda hanya ngirim lamaran sebagai seorang dosen selama sekian kali karena Anda bingung ngirimnya di mana. Nah, sekarang gimana caranya? Walaupun jumlah nanti ke depan ya, beberapa bulan ke depan, kalau Anda sambil menunggu lowongan-lowongan dosen jumlahnya cuma sedikit, minimal di kampus-kampus yang Anda belum tahu ada lokernya, Anda mengirimkan email atau pesan pertanyaan ke mereka. Sehingga kita jelas gitu, ini udah atau belum, ada atau enggak yang saya cari. Sehingga gambaran kita yang di sini tuh kampus masih banyak gitu. Nah, itu bisa ibaratnya ini yang udah nggak cocok udah di take out gitu, Pak. Gitu. Jadi kita tahu sebenarnya masih perlu di follow up tuh berapa biar kita bisa fokus ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda punya kemampuan bahasa asing, Anda punya kemampuan mengajar. Jadi saran saya selain melamar ke kampus, menurut saya Anda bisa nyoba ke sekolah-sekolah internasional. Banyak sekali sekolah swasta internasional yang membutuhkan kemampuan mengajar, kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata gitu. Di sekitar Jabodetabek aja udah ada banyak sekali semacam itu. Pasti di website-nya pasti ada semacam itu. Itu pasti banyak gitu. Itu juga Bapak juga bisa coba-coba dulu, entah di website sekolahnya atau di situs-situs yayasannya ya. Biasanya kalau ada yang
nawangnya yayasan-yayasan semacam itu bisa dicoba-coba juga semacam itu yang nomor Baik. dua. Yang nomor tiga adalah menggunakan gini, tetap kita harus menggunakan LinkedIn gitu. Mungkin kan Bapak tadi menyampaikan bahwa setelah lulus gini-gini ya, Bapak memiliki kesempatan langsung bekerja gitu, sehingga tidak terlalu banyak mengeksplor cara-cara mencari kerja dengan cara-cara yang tadi semacam itu. Nah, Benar, Pak. sekarang Benar. silahkan Bapak familiar dulu sama LinkedIn gitu. Mulai bangun koneksi ke siapa? Satu, coba cari tadi. Bapak kan ada kampus-kampus studi ya gitu. Nah, kampus-kampus tadi Bapak coba cari tuh namanya di LinkedIn barangkali ada. Yang nomor dua, Bapak coba cari orang-orang yang sedang bekerja di sana, di kampus-kampus tersebut semacam itu. Barangkali nanti Bapak dapat info dari sana. Ini terkait dengan kampus-kampus. Dan banyak sekali juga saya menemukan orang-orang yang jadi uh, kepala sekolah dari sekolah-sekolah gitu ya Pak yang ada di LinkedIn semacam itu. Ini biasanya menggunakan kata kunci. Nanti Bapak kalau mau belajar, buka channel YouTube saya, buka di playlist yang judulnya LinkedIn Plus. Itu adalah cara nyari loker tersembunyi di LinkedIn. Di situ ada video yang awalnya itu judulnya part 1, part 2, part 3 gitu. Itu silahkan diikuti sambil Anda buka LinkedIn Anda. Gitu. Itu adalah dengan cara memasukkan kata kunci tertentu, semacam itu. Itu saran selanjutnya. Baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah, walaupun Anda punya keinginan dan passion mengajar, jadi tenaga pendidik, Bapak harus punya skenario, karena Bapak juga sudah terjun di dunia sales dan marketing. Barangkali Bapak punya alternatif lain, gitu. Bapak bisa menanyakan ke Bapak sendiri, kalau tidak salah tadi udah bekerja di sana selama 4 tahun, semacam itu. Coba Bapak bisa tanya dulu, misalkan, saya sebenarnya suka sales dan marketing nggak? Gitu. Definisinya nanti diperluas, gitu. Oke, saya suka. Kalau suka, sukanya sales dan marketing produk apa? Barang atau jasa? Jasanya jasa apa? Macam itu. Jadi nanti Bapak ada target tuh, gitu. Oh, barangnya barang apa? Barang yang fast moving. Oh ya, berarti cari perusahaan FMCG jualan gini gitu. Itu pasti bisa nggak? Itu pasti bisa juga semacam itu. Dari LinkedIn juga Bapak mungkin bisa menemukan HRD dari perusahaan yang Bapak cari. Semacam itu. Bahkan ibaratnya sekarang Bapak kan bisa menemukan loker banyak ya. Sambil nyari loker kan Bapak bisa melihat di situ. Baik, Pak. Apa? Di poster loker itu ada email. Banyak poster loker yang mengandung email. Misalkan saya jurusannya teknik elektro. Kemudian ada poster loker. Ini kita kasih contoh aja. Jurusan saya elektro, Baik, Pak. ada poster loker perusahaannya PLN. Dia di situ lagi nyari, katakanlah misalkan driver direksi gitu. Kalau yang berminat silahkan kirim email ke sini gitu. Lowongannya kan nggak sesuai dengan yang saya pengen. Jurusan saya teknik elektro, saya nggak pengen jadi driver direksi. Yang ada di poster lokernya elektro, PLN butuh driver direksi. Apakah saya skip aja lokernya? Enggak. Bapak harus sadar bahwa PLN ini perusahaan listrik, pasti di dalamnya banyak orang yang kerja dari bidang elektro. Kalaupun lihat poster ini, dia nggak lagi nyari jurusan elektro, ini ada email yang bisa ditanya. Gitu. Jadi Bapak silahkan email ke pihak tersebut, menyampaikan bahwa perkenalan diri dan sampaikan maksud, mohon informasi. Apakah sedang tersedia lowongan pekerjaan bagi seorang lulusan S1 Teknik Elektro dengan pengalaman kerja sebagai ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV dan portofolio saya. Bapak nanya sifatnya, tapi CV rilis gitu. Nah, hal-hal yang Oh, gitu, semacam Pak. ini Siap. yang bisa Bapak lakukan sambil direkap nanti. Gitu. Siap, Jadi Pak. ini adalah gerakan yang harus Bapak lakukan. Dan yang terakhir adalah bikin target ini, Pak. Bikin target harian. Coba Bapak kejar, saya nggak tahu ya statusnya Bapak sekarang masih bekerja atau enggak. Begitu ada waktu kosong, bikin target harian, misal gini, minimal sehari itu CV saya tuh harus rilis berapa banyak, gitu. Sehari harus ngirim 10, ya udah konsisten 10 Pak. Hari kerja, hari libur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. CV harus rilis dengan jumlah yang konsisten minimal. Kalau bisa nanti lama-lama meningkat. Jangan hari ini Anda ngirim banyak, besok ngirim dikit, besok enggak. Ngikuti apa yang lewat. Karena info locker ini harus dikejar. Kenapa dikejar? Karena lebih banyak yang tersembunyi daripada yang kelihatan. Kalau kita nunggu ada yang share, ada yang post, itu yang muncul adalah yang lewat. Nah, locker tersembunyi itu biasanya yang dikejar. Gitu. Oke, Pak. Itu Baik, Pak adalah Aga. Siap. jawaban secara umumnya sih. Mungkin Bapak ada pertanyaan lain atau sudut pandang lain, nggak apa-apa, kita diskusi aja sih, Pak. Hmm, Gitu. Siap, Pak Aga. Kalau Hmm. kalau dari penjelasan Pak Aga sih, saya nangkep, maksudnya brainstormingnya sudah sedikit-sedikit terbuka sih, Pak Aga, berkaitan dengan Hmm.
bagaimana sih cara mencari lowongan pekerjaan tersembunyi, kemudian Hmm. tips and triknya bagaimana. Nah, ini yang selama ini saya belum belum pernah dapat sih, Pak. Maksudnya saya otodidak mencari-cari sendiri dan melihat melihat sekitar, maksudnya teman-teman sebaya, teman-teman pekerjaan yang mencari pekerjaan kok enak gitu loh Pak, langsung set 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 set, 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 masuk masuk, apply apply apply, panggil panggil panggil, seminggu bisa 2 3 kali interview dan sebagainya gitu loh Pak Aga. Saya sih ya ini saya sharing-sharing dengan Pak Aga sih. Ya, boleh. Jadi saya Silahkan. kalau target harian yang Pak Aga sampaikan konsisten itu saya belum konsisten sih Pak, jujur. Jadi kalau pas ada loker saya masukkan masukkan, terkadang bisa ada 5 10, kadang pas kosong ya kosong begitu. Jadi mungkin kurang konsistennya di situ. Nah, semoga dengan yang Pak Aga sampaikan ini saya juga akan mencoba sih Pak Aga, menelusuri, Ya, men-tracer, mencari-cari yang sesuai dengan passion saya, mungkin itu Pak. ya, Siap Pak. ya. Karena dari cara bercerita Bapak tadi kan saya coba coba identifikasi gitu ya Pak ya. Oh begini begini, Bapak Baik masih Pak. begini. Oh ini berarti tipenya nunggu gitu. Saya tadi menyimpulkan cepat aja begitu. Karena kalau yang Baik Pak. tersembunyi itu jauh lebih banyak. Memang Pak, secara umum by nature itu kayak ibaratnya, oh sekarang tuh Bapak kalau udah ngelihat ya rilis rilis apa namanya job seeker di Indonesia tuh sekarang ini baru rilis nih di bulan Oktober kemarin apa November ini ya gitu. Jumlah jumlah apa unemployment di Indonesia itu 7,8 juta gitu. 7,8 juta, padahal usia produktif itu kalau di Indonesia itu kan jumlahnya sekitar 200 juta. Jadi 7,9 ini ya berapa persen tadi? Ya segitulah ya gitu. Jadi udah lumayan gitu ya. Nah, tapi jumlah loker yang tersedia juga jumlahnya ratusan ribu gitu. Jadi memang ibaratnya tuh sepersepuluhnya lah gitu. Jumlah jumlah loker yang ada dibandingkan jumlah ininya. Jadi sehingga yang harus Bapak lakukan itu adalah ngejar tadi gitu. Nah, masalahnya kita harus sadar. Bapak mau nyari loker ya, mau nyari loker lewat website, mau lewat job portal, mau lewat job fair, datengin job fair semacam itu. Semua itu ada kesamaan, yaitu di belakang layar itu ada orang yang proses gitu. Nah, Baik kita Pak. harus pakai sudut pandang terbalik. Kalau saya nggak bisa nemukan lokernya, saya harus bisa menemukan orang yang memproses lamaran. Memposting itu. Baik Pak. Iya, gitu. Nah, caranya pakai apa? Oke. Paling gampang LinkedIn, gitu. LinkedIn itu isinya nggak cuma loker. Anda kalau buka website perusahaan, isinya loker. Anda nggak bisa lihat muka HRD-nya siapa. Di LinkedIn Anda bisa lihat loker, Anda bisa lihat HR ngumpul, user ngumpul, ya kan? Betul, betul. Jabatan dia, Betul, Pak. bahkan kalau kita ngunjungin profil dia, perjalanan karir dia juga kita ngeliat gitu. Bahwa kita harus sadar bahwa oke, kalau kita berburu, kalau kita nggak bisa nemuin lokernya, ya kita temuin sumbernya aja gitu. Kalau misalkan kita Baik Pak. datang ke resto, makanan kurang enak kok, pramusajinya nggak lewat-lewat, masuk aja ke kitchen itu ibaratnya, gitu, gitu, Siap Pak. gitu. Jadi buat buat ini ibaratnya kalau Anda ini kan, nah ini coba sudut pandangnya semacam itu dan tadi coba yang lebih ke konsisten tadi. Karena gini Pak, Baik. kenapa kok saya minta Anda bikin target dan konsisten? Jadi gini, kita nggak tahu loker yang Bapak cari itu keluarnya itu di hari apa, kapan, ya kan? Tapi kita tahu setiap hari selalu ada loker baru. Nah, ini kalau kita pakai logika digabung kalimatnya jadi kayak gini, Bapak harus dalam pikiran gini, saya nggak tahu loker yang cocok untuk saya keluarnya kapan, yang saya tahu tiap hari pasti ada loker baru. Sehingga Bapak Oke. harus yakin bahwa tiap hari saya harus ngecek loker. Dan pasti saya bisa apply. Gitu. Nah, takutnya nanti kalau Baik misalkan Pak. Bapak menunda, ada hari yang seharian kosong sama sekali, dianggap seluruh Indonesia, gitu. Dari Sabang sampai Merauke, di hari itu nggak ada kesempatan sama sekali ya. Nggak mungkin sih. Karena saya lebih yakin di luar sana banyak perusahaan yang nyari orang seperti Anda, tapi perusahaan ini nggak nemuin Anda. Mana yang lebih mudah, perusahaan nemuin kandidat atau kandidat nemuin perusahaan? Ya kandidat nemuin perusahaan, gitu. Ya, kandidat dari perusahaan. Betul Pak. Ya, gitu. Nah, itu coba aktifnya ke Siap arah Pak. situ sih, Pak. Gitu. Oke, Pak Indra. Baik Oke. Pak Aga. Masih ada Siap. hal-hal umum lagi nggak, Pak, yang ingin didiskusikan? Sementara itu dulu sih Pak Aga. Itu dulu ya, Berkaitan Pak ya. dengan ya unek-unek saya Pak, berkaitan Oke. dengan pencarian pekerjaan. Oke. Siap Oke, Pak. siap. Sekarang kita masuk ke CV Anda ya, Pak ya. Kayak gitu. Sekarang kita coba Baik Pak. masuk ke CV-nya dulu.